Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin آمين الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع الهدى إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Baik, insyaallah kita akan melanjutkan kajian dari kitab Sulamut Taufiq ila Mahabbatillahi ala Tahqiq, masih di fasal rukun salat, masuk ke rukun yang keempat. Rukun itu artinya adalah perkara-perkara yang wajib dilakukan atau diucapkan di dalam sholat. Apa aja rukun? Hal-hal yang wajib diucapkan atau dilakukan saat sholat. Kalau rukun ini tidak dilakukan, apa yang terjadi? Sholatnya tidak sah, batal. Dan yang namanya rukun sholat itu tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Ini penting. Rukun sholat tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Misal, ada orang sholat. Rakaat pertama. Dia diri. Kemudian tidak baca Al-Fatihah. Tidak baca Al-Fatihah. Ada orang nih, rakaat pertama nggak baca Al-Fatihah. Kemudian baru ingatnya di ketika sujud. Sujud baru ingat. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Wajib berdiri untuk baca Al-Fatihah kalau sholatnya sendirian atau jadi imam. Kalau sholatnya sendirian atau jadi imam. Bagaimana kalau menjadi makmum? Terus sholat tapi nanti imam salam nambah 1 rakaat. Wajib nambah 1 rakaat. Orang yang ketinggalan rukun walau tidak sengaja, maka wajib mendatangkan rukun tersebut saat itu juga apabila memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, seperti kasusnya dia berjamaah kan nggak mungkin berdiri sendiri, walaupun bisa kalau mau niat mufaraqah, tapi sayang pahalanya. Lalu dia berpikir ya sudah saya ikut imam saja, maka tadi rakaat yang tidak ada Al-Fatihahnya tidak terhitung. Berdasarkan hadis misalnya la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat, tidak ada nilai salatnya bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Jadi rukun sholat itu misalnya kita dari awal nih ya kan Al-Fatihah. Kalau lupa takbiratul ihram otomatis diulang dari awal ya. Lupanya lupa masuk pintu. Itu kalau takbiratul ihram lupanya langsung otomatis diulang kalau lupa takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram ada Al-Fatihah ya kan. Kemudian ada ruku. Ada i'tidal, ada sujud, ada duduk, ada sujud. Ini setiap rakaat segini kan? Setiap rakaat kan? Rakaat 1, rakaat 2, begitu juga.
Kalau misalnya dia lupa apa misalnya? Lupa i'tidal. Saya lupa i'tidal. Langsung dari ruku langsung sujud. Maka berarti ketika ingatnya di Al-Fatihah di rakaat kedua, apa harus dilakukan? Langsung ke i'tidal. Begitu. Jadi pas baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tadi belum i'tidal ya sudah. Sami Allahu liman hamidah. Berarti masuk lagi ke rakaat pertama. Rabbana walakal hamd. Begitu. Bagaimana kalau ingatnya pas di tempat yang sama? Pas i'tidal baru ingat. Sami Allahu liman hamidah. Oh, tadi rakaat pertama belum i'tidal. Maka i'tidal ini menjadi i'tidalnya rakaat pertama. Menjadi i'tidalnya rakaat pertama. Berarti dari sujud, duduk, sujud sampai ruku yang tadi dilakukan itu tidak ada nilainya. Karena melewati salah satu rukun salat. Jadi rukun salat kalau ditinggalkan dengan sengaja membatalkan salat. Saya emang nggak mau ruku, ya sudah batal salatnya. Tapi kalau nggak sengaja maka wajib hukumnya mendatangkan rukun tersebut apabila belum sampai pada gerakan yang sama. Dan apabila ingatnya pada gerakan yang sama, maka berarti gerakan tersebut mengganti gerakan sebelumnya sehingga dia terhitung berkurang 1 rakaat. Ini kalau sholat sendirian atau kalau jadi imam. Bagaimana kalau misalnya menjadi makmum, maka silakan ikuti terus imamnya. Namun kalau misalnya ada yang kurang dari rukun-rukun ini, maka berarti wajib menambah 1 rakaat. Wajib menambah 1 rakaat. Ini enggak termasuk orang yang tidur dalam sholat ya. Karena orang yang tidur dalam sholat batal wudhunya. Kecuali kalau dia tidurnya dalam keadaan duduk mutamakin. Tapi dalam sholat enggak ada keadaan duduk mutamakin. Enggak ada kan dalam sholat kan duduk mutamakin kan? Enggak bisa. Berarti orang yang tertidur dalam sholat otomatis batal wudhunya. Batal wudhunya bagaimana? Ya batal sholatnya langsung wudhu ulang. Tapi kalau sekedar ngantuk, lalu kemudian terlewat sujud, terlewat ruku, maka berarti rakaat tersebut tidak dihitung. Rakaat tersebut tidak dihitung. Begitu. Kalau lewatnya sudah sampai pada lebih dari 2 gerakan kalau jadi makmum itu ya. Kalau lebih dari 2 gerakan nggak bisa nyusul. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Terus sujud sahwi buat apa? Kalau tidak bisa menggantikan rukun. Sujud sahwi itu kalau kita sudah terlupa rukun, sudah mendatangkan kembali rukun, sudah menambah rakaat, baru setelah itu disunahkan sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu tidak bisa menggantikan rukun. Sujud sahwi tidak bisa menggantikan rukun. Gak ada satupun, saya nggak tahu ada mazhab yang membolehkan mengganti rukun dengan sujud sahwi, saya nggak tahu. Yang saya ketahui setiap mazhab yang ada tidak bisa mengganti rukun dengan sujud sahwi. Makanya disebut rukun karena nggak bisa diganti. Begitu. Dalam mazhab Hambali, sujud sahwi bisa menggantikan wajib sholat kalau tidak sengaja tertinggal. Ada namanya wajib sholat, bukan rukun. Jadi dalam mazhab Hambali ada wajib, ada rukun. Contohnya wajib sholat apa? Bacaan tasbih minimal subhanallah saat ruku' atau sujud, ini wajib, bukan rukun. Jadi kalau lupa subhanallah dalam mazhab Hambali sujud sahwi. Begitu. Ya dalam mazhab Hambali itu wajib. Dalam mazhab Syafi'i enggak. Dalam mazhab Syafi'i sujud sahwi itu bisa menggantikan apa? Bisa menggantikan ab'ad
salat. Sunnah ab'ad istilahnya. Apa sunnah ab'ad? Intinya dua. Yang pertama kunut subuh dan kunut witir. Yang kedua adalah tahiyat awal. Tahiyat awal dalam mazhab Hambali wajib. Nah, ini namanya sunnah ab'ad, bukan rukun. Kadang-kadang ada sebagian orang yang nggak paham mazhab Syafi'i bilang, ngapain sih antum? Enggak kunut doang aja sujud sahwi. Ya memang sujud sahwi itu buat menggantikan kunut kalau kelupaan atau kalau enggak kunut walaupun disengaja. Kadang-kadang ada orang nggak paham fikih. Emangnya rukun ya kunut itu kok diganti sujud sahwi? Loh rukun itu nggak bisa diganti sujud sahwi dalam mazhab manapun. Begitu. Jadi dipahami baik-baik. Jangan sampai nggak paham istilah-istilah tapi sudah banyak protes begitu. Ya. Jadi rukun itu tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Yang bisa diganti dengan sujud sahwi itu kalau dalam mazhab Hambali wajib sholat. Kalau dalam mazhab Syafi'i ab'ad sholat. Di antara abad sholat apa? Kunut. Jadi kalau misalnya ada orang yang nggak kunut sujud sahwi ya memang begitu SOP-nya. Mau kunutnya ditinggalkan karena lupa, atau kunutnya ditinggalkan karena sengaja, atau karena imamnya tidak kunut, dia sujud sahwi, ya memang begitu SOP-nya dalam madhab Asy-Syafi'i. Jadi nggak usah diprotes ya, kalau nggak paham madhab Syafi'i, jangan banyak protes aturan dalam madhab Syafi'i. Ya, karena nanti bisa memicu pertengkaran dan permusuhan. Gara-gara nggak paham. Ada kan sebagian da'i mubalik di yang udah sering tampil di TV atau di YouTube. Saya juga beberapa kali pernah lewat tuh potongan videonya. Kalau imam kunut, kita ikut kunut. Kalau enggak kunut, ya enggak perlu kunut. Dan enggak perlu sujud sahwi. Soleh-soleh amat katanya. Wah, kok soleh-soleh amat? Ini argumentasi yang sangat tidak ilmiah. Begitu. Tidak paham mazhab Syafi'i. Memang dalam aturan mazhab Syafi'i itu orang yang lupa kunut adalah sujud sahwi. Atau orang yang imamnya tidak kunut, dia sujud sahwi. Bahkan kalau imamnya tidak kunut, dia kunut sendiri. Dalam mazhab Syafi'i hukumnya apa? Sunnah. Walaupun tidak ngangkat tangan. Kunut nggak mesti ngangkat tangan. Ketika sudah kunut dia sendiri nih, sujud sahwi atau enggak? Dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Boleh ada yang menganjurkan sujud sahwi, ada yang menganjurkan tidak perlu. Kalau imamnya tidak kunut, jadi nggak perlu protes lah SOP mazhab orang lain yang kita tidak pahami. Begitu ya. Allahu a'lam bissawab. Seperti itu. Jadi ini penting. Kita sekarang sedang membahas apa? Rukun. Nah, rukun ini nggak bisa diganti. Kalau misalnya kita ragu nih. Tadi Al-Fatihah atau belum ya? Apa yang harus dilakukan? Yang diambil baca atau belum? Kalau ragu, belum. Maka berarti rokaat yang tadi dianggap nggak ada, nambah 1 rokaat lagi. Sama seperti kita lupa rokaat. Ini rokaat ketiga atau rokaat keempat ya. Maka apa yang diambil? 3. Lebih baik kelebihan daripada kurang. Kalau kelebihan gampang bisa sujud sahwi. Kalau kurang sholatnya nggak sah. Begitu. Ini penting. Memahami persoalan rukun dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Karena sebagian orang masih ada yang mengira rukun itu kalau ditinggalkan tidak sengaja sujud sahwi. Enggak bisa. Sujud sahwi tidak bisa menggantikan rukun. Sujud sahwi hanya bisa menggantikan sunnah ab'ad kalau dalam mazhab Syafi'i atau wajib dalam mazhab Hambali. Begitu. Sama haji juga sama. Kalau rukun enggak ada gimana? Diulanglah hajinya. Begitu. Makanya kalau misalnya ada orang lupa ihram di miqat, apa yang harus dilakukan? Balik lagi ke miqat, dia harus balik lagi. Begitu. Umroh, haji gitu. Baik, yang keempat, rukun yang keempat adalah qiraatul Fatihah, membaca surah Al-Fatihah, dan membaca surah Al-Fatihah ada syaratnya. Ada syaratnya. Apa saja syaratnya? Yang pertama, wajib membaca dengan basmalahnya, bil basmalah. Kenapa? Karena menurut mayoritas ulama
Basmalah itu bagian dari surah Al-Fatihah. Basmalah tidak terbaca maka sama seperti tidak membaca surah Al-Fatihah. Bahkan dalam salah satu riwayat dari Imam Nafi', Imam Ahlul Madinah, dalam kitab An-Nashr disebutkan bahwa kata Imam Nafi' basmalah itu bagian dari surah Al-Fatihah. Ini bisa menjadi salah satu kajian sebetulnya. Cuma kok kayak nggak ada yang respon ini nih. Bukan teori, ini kan riwayat dari Al-Imam Ibnul Jazari ya. Seperti kurang respon, orang-orang itu kebanyakan terlalu kaku. Karena sudah dipatenkan sebelumnya Imam Nafi' tidak baca basmalah di surah Al-Fatihah. Maka basmalah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Padahal ada riwayat lain sehingga harusnya kan ada kemungkinan lain nih. Ada teori baru. Bahwa misalnya menurut Imam Nafi basmalah itu bagian dari Al-Fatihah. Mana salah satu riwayatnya dikemukakan oleh Al-Imam Ibnul Jazari dalam kitab An-Nashr. Kok kayak kurang respon? Saya juga aneh. Dalam kitab An-Nashr, Al-Imam Ibnul Jazari membawakan sebuah riwayat yang menyatakan bahwa basmalah itu bagian dari Al-Fatihah. Kata Imam Nafi'. Nah, justru yang menganggap basmalah bukan Al-Fatihah itu bukan Imam Nafi', tapi para fuqaha Madinah, ahli fikih Madinah. Siapa di antara berarti ahli fikih Madinah? Imam Malik. Cuma yang menarik ada pernyataan dari Imam Malik. Ini menarik lagi nih. Ada lagi riwayat lain. Apa kata Imam Malik? Kata Imam Malik, kalau masalah Al-Quran, qiraat, tanya sama ahlinya. Siapa ahlinya? Imam Nafi'. Apa kata Imam Nafi'? Basmalah Al-Fatihah. Nah, ini bisa jadi teori baru sebetulnya. Jadi teori dari madhab Malikiyah plus teori dari qiraat Imam Nafi'. Itu riwayat dari Al-Imam Ibnul Jazari di bab isti'adzah dan basmalah di kitab An-Nashr, silakan dikaji. Sayangnya kurang dimention. Kebanyakan ahli qiraat seperti mencukupkan. Udahlah pokoknya di madhab Nafi' nggak pakai basmalah, mau qolun mau warsh. Ini menarik untuk dikaji lebih jauh. Syarat yang kedua, baca Al-Fatihah itu harus tasydid. Dibaca tasydidnya, tasdidat. Berapa tasdidatnya Al-Fatihah? Ada 14 tasydid. Ada 14 tasydid di dalam surah Al-Fatihah. Semuanya harus dibaca. Kenapa harus dibaca? Karena yang namanya tasydid artinya 2 huruf. Tasydid yang nggak kebaca sama artinya dengan membaca 1 huruf dan menghilangkan 1 huruf yang lain. Berarti kalau kita misalnya baca Bismillahirrahmanirrahim, ada tasydidnya nggak? Halo? Ada tasydidnya nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, masih ada orang baca salat begitu kan? Allahu Akbar. Salat sendirian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Oh, udah batal salatnya otomatis. Kenapa? Karena baca Al-Fatihahnya begitu di setiap rakaat. Ya batal salatnya berarti. Makanya baca Al-Fatihah mau salat sir apalagi jahar baca dengan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah kalau nggak ada uzur, baca santai ya, kecuali kalau ada hal-hal yang mendesak, yang memang dianjurkan untuk mempercepat sholat, maka silakan. Tapi nggak perlu ngebut juga mempercepat itu, ya. Tetap harus dijaga tasdidat. Wa muwalatiha, syarat berikutnya apa? Muwalat. Apa itu muwalat? Berkesinambungan, tidak boleh ada jeda yang memutus. Contohnya apa memutus? Al-Fatihah. Zikir di luar Al-Fatihah. Contoh zikir di luar Al-Fatihah apa? Bersin, baca hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Hashim. Alhamdulillah. Diulang dari awal. Mau nggak mau, karena sudah terputus oleh zikir ajnabi namanya itu. Zikir, sholatnya nggak batal, baca hamdalah, gara-gara bersin sholatnya tidak batal, tapi Al-Fatihahnya batal karena sudah terputus oleh zikir ajnabi.
Tapi kalau zikirnya berhubungan dengan Al-Fatihah, tidak batal. Misal ada orang baca Al-Fatihahnya itu bareng dengan bacaan imam. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Imamnya waladdallin. Dia belum bacaan sendirinya. Dia amin bareng dulu kan? Amin. Al-Fatihahnya batal enggak? Enggak. Karena bukan zikir ajnabi itu. Langsung lanjutkan saja Al-Fatihahnya. Begitu ya, karena zikirnya zikir salat. Zikir yang bukan di luar bacaan Al-Fatihah. Wa tartibiha, dan juga tertib-tertibnya. Tertib itu apa artinya? Berurutan dari ayat pertama, ayat kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Sehingga kalau misalnya ada salah satu ayat yang terlewat, maka harus mengulang ayat tersebut, ayat yang terlewatnya, dan diulang semuanya. Misal, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Kelewat kan? Maka dia misalnya langsung siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kok yang kurang? Maka berarti dari awal yang kelewat tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Lanjut lagi. Enggak bisa. Oh, cuma kurang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Udah, enggak bisa. Harus dilanjutkan lagi sampai akhir. Begitu. Kemudian wa ikhrajil hurufi min makharijiha, dan wajib mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya yang benar. Makanya para ulama mengatakan kalau ada orang membaca Al-Fatihah dengan huruf shad yang bukan shad dan juga bukan sin, padahal lidahnya sehat, maka sholatnya enggak sah. Apa yang harus dilakukan? Belajar dulu kalau masih ada waktu. Zuhur jam berapa? Jam 12. Asar jam berapa? Jam 15.10. Oke, masih ada waktu dari jam 12 sampai jam 15. Ngapain? Belajar makhraj Al-Fatihah. Mana yang masih salah fatalnya? Nanti sholatnya jam 15 aja. Kenapa? Karena cukup 10 menit buat sholat asar. Jadi sholatnya ditunda sampai makhrajnya benar dulu. Kalau sampai jam 3 masih berantakan, nggak apa-apa, sholat asar dalam keadaan makhrajnya berantakan, dimaafkan. Setelah itu ngapain? Belajar makhraj lagi untuk menghadapi sholat maghrib. Begitu. Oh, sholat zuhur tadi. Sholat zuhur selesai langsung asar kan? Masuk waktu asar kan 15.10 kan? Sholat asar enggak? Enggak. Belajar makhraj dulu. Nanti sholat asarnya maghrib jam berapa? 17.50. Nah berarti sholat asarnya bisa di 17.40. Nanti sholat asar 17.40 aja. Belajar makhraj dulu. 17.40 sholat asar. Oke. Selesai asar maghrib. Maghrib waktunya nggak banyak ya. Sudah langsung maghrib. Setelah maghrib ngapain? Belajar lagi makhraj. Sampai kapan? Sampai selesai waktu, sampai hampir selesai waktu isya. Subuh itu jam 4.45. Berarti dia masih ada waktu dari jam 19.00 sampai jam 4.30 buat belajar makhraj Al-Fatihah. Harusnya begitu. Harusnya begitu. Ya, kecuali kalau sudah berulang-ulang tapi masih belum bisa, maka silakan dimaafkan, yang penting jangan berhenti belajar. Kemudian wa adamil lahni ay al khata' fi nahwil harakatil mukhilli bil ma'na, dan tidak boleh ada lahan yang berhubungan dengan harokat yang bisa merusak makna. Makhrajnya benar, harokatnya benar. Makanya sudah disampaikan dalam pembelajaran tajwid bahwa batas minimal kewajiban tajwid seorang muslim itu memperbaiki lahan jali dalam surah Al-Fatihah.
itu seminimal-minimalnya belajar tajwid setiap muslim. Begitu ya. Harokatnya harus benar, hurufnya harus benar. Jangan sampai huruf zal jadi zai, sin jadi shin. Syiratal lazina an'amta alaihim khairil makhdubi. Jadi ya, berantakan. Itu wajib hukumnya fardu ain sama seperti kewajiban salat. Begitu. Wa yahrumul lahnul ladzi lam yukhillu idza ta'ammada. Dan lahan yang tidak merusak makna itu haram kalau sengaja dilakukan. Lahan kalaupun tidak merusak makna itu haram. Lahan jali walaupun tidak merusak makna itu haram. Jadi lahan ada dua kalau dalam tajwid. Lahan ada dua kalau. Lahan jali ini berhubungan dengan huruf dan harokat. Lahan khafi berhubungan dengan tahsin. Apa hukumnya lahan khafi? Makruh aja. Maksimal makruh itu udah maksimal banget ya. Maksimal makruh. Bagaimana tadi hukum lahan jali di dalam salat? Kalau merusak makna batal salatnya ya. Kalau tidak merusak makna apa? Haram tapi sholatnya nggak batal. Kalau sengaja haram tapi nggak batal sholatnya. Jadi dia bermaksiat di dalam sholat. Lahan jali tidak merusak makna. Itu hukumnya haram walaupun tidak membatalkan sholat. Contoh misalnya ada orang baca bagaimana? Tidak merusak makna. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sengaja haram. Dengan alasan, ini kan dari sisi nahwu boleh. Nggak bisa. Nggak ada riwayatnya bacaan Al-Quran begitu. Ya. Haram. Seperti itu. Wala yubtil. Dan tidak membatalkan salat. Idza lam yata'ammadhu. Kalau tidak sengaja. Berarti di sini kalau sengaja bisa tetap batal kalau di sini nih. Karena tidak batalnya kalau di pensyarah bilang kalau tidak sengaja. Coba kita lihat catatannya. Fi hasyiatil Bujairimi 'alal khatib naqlan 'anil Qalyubi wal hasilu, maka kesimpulannya adalah, coba kita lihat kesimpulannya apa dari Imam Qalyubi. Al-lahnu, bahwa lahan itu hukumnya haramun 'alal 'amid. Haram hukumnya bagi orang yang sengaja, al-alim yang udah paham, udah tahu hukumnya, al-qadir yang mampu lisannya sehat, mutlaqo secara umum haram. Mau mengubah makna, mau tidak mengubah makna. Lahan di sini lahan jali maksudnya, lahan jali. Mau lahan jalinya mengubah makna atau tidak mengubah makna haram. Wa anna ma la yughayyirul ma'na, akan tetapi kalau lahannya tidak merusak makna, la yadurru fi sihhati sholati, tidak membahayakan salat, tidak batal kalau tidak merusak makna. Wal qudwati bihi mutlaqo, bahkan tidak membatalkan qudwah, tidak membatalkan bermakmum di belakang imam yang rusak bacaannya. Jadi kalau imamnya lahan jali namun tidak mengubah makna, itu tidak batal sholatnya. Tapi apa? Haram. Tapi haram begitu ya. Wa amma ma yughayyirul ma'na fa fi ghairil Fatihah la yadurru fihima. Kalau bagaimana merusak makna? Kalau lahannya merusak makna tapi bukan di Al-Fatihah, maka tidak akan merusak sholat, tidak akan merusak imamah, tidak akan merusak jamaah. Illa ingkana amidan aliman qadiro, kecuali kalau itu dilakukan dengan sengaja, dia tahu hukumnya dan padahal dia orang yang mampu. Wa amma fil Fatihati, adapun kalau lahannya itu merusak makna di Al-Fatihah, fa in qadara wa amkanahu ta'allumu darra fihima. Kalau dia sebetulnya mampu buat belajar tapi nggak melakukannya, maka batal sholatnya, batal jadi imamnya. Dia mampu belajar tapi nggak mau.
Mungkin ada waktu buat belajar tapi nggak mau kabat. Wa illa faka ummi, tapi kalau nggak ada waktu lagi buat belajar maka hukumnya hukum ummi. Maka dia dihukumi sebagai orang yang ummi. Begitu. Itulah. Intinya seperti itu ya. Gak panjang ya rinciannya. Demikian. Ini berkaitan dengan Al-Fatihah. Ada tambahan lagi syarat dari Sulamut Taufiq. Menjaga huruf, menjaga tasydid, kemudian tidak lahan, oke. Kemudian syarat baca Al-Fatihah tambahannya adalah membacanya saat berdiri. Membaca Al-Fatihah itu saat berdiri. Maka tidak sah membaca Al-Fatihah ketika sujud. Misalnya lagi sujud, ingat, tadi saya lupa yang gak baca Al-Fatihah. Pas sujud itu baca Al-Fatihah, maka tidak sah Al-Fatihahnya. Begitu. Tentu saja ini diri kalau mampu. Makanya kalau kita nggak mampu, ya seminimalnya berdiri saat Al-Fatihah. Kalau beneran nggak mampu, minimal ketika takbiratul ihram berdiri. Kemudian juga syarat yang pekan lalu sudah dibahas, yaitu apa? Ayusmi'anaf sahu. Memperdengarkan pada dirinya sendiri. Ya. Dirinya bisa mendengarkan bacaannya dalam keadaan sepi. Dirinya bisa mendengarkan bacaan saat sepi. Jadi kalau misalnya ramai, ya diukur aja lah kira-kira saat sepi kedengaran atau enggak. Kemudian tidak boleh ada zikir ajnabi, tadi sudah disampaikan. Seperti itu. Ini adalah beberapa syarat membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah, nggak apa-apa ini aja. Kalau antum mau ngambil minum sendiri silakan, tapi saya nggak usah. Kemudian rukun yang kelima, rukun fi'li. Ar-ruku'u bi ayyan haniya bi haitsu tanalu rahatahu rukbatai. Ruku, apa ruku itu? Ruku itu adalah mencondongkan badan kurang lebih sampai dia bisa mencapai kedua lututnya. Jadi batas minimal ruku adalah bisa menyentuh lutut. Kelihatan nggak? Lutut, gitu ya. Jadi kalau misalnya orang ada ruku begini nih, sah belum? Kalau sudah menyentuh lutut, sah. Cuma memang kurang sesuai sunnah. Enggak sempurna pahalanya. Yang sempurna bagaimana? Ruku yang sempurna kayak gimana aja? Coba ruku. Dia bilang enggak usah. Antum. Enggak diminum, ntar ini masih ada soal. Ruku itu diperkirakan si punggung itu lurus, diperkirakan. Tapi kan punggung orang-orang, tiap orang beda-beda, nggak sama. Ya. Diperkirakan lurus, jadi antara punggung itu diperkirakan dan dikirakan kira-kira aja lurus. Itu yang sesuai sunnah. Sehingga kalau misalnya dibayangkan kita meletakkan papan ini nggak jomplang-jomplang, nggak jatuh. Begitu, kurang lebih. Jadi si kepala jangan dongak, jangan juga enduk, lurus aja. Tapi seminimal-minimalnya ruku apa? Sampai si kedua tangan ini bisa menyentuh kedua lututnya. Berarti kalau dia sehat tapi cuma nyentuh pahanya, maka ini belum ruku dan nggak sah. Gimana kalau nyentuh pergelangan kaki? Sah rukunya, cuma nggak sesuai sunnah. Itu orang lagi olahraga, lagi tai chi, ya, begitu. Sah rukunya, cuma nggak sesuai sunnah. As-sadisu yang keenam, at-tuma'ninatu fihi. Tuma'ninah dalam ruku. Tuma'ninah itu apa artinya? Tetap dalam keadaan ruku. Tetap dalam keadaan ruku. Jadi tuma'ninah itu tetap dalam keadaan tersebut. Berarti tuma'ninahnya itidal apa? Ya berdiri itidal.
Tumak ninahnya duduk, ya duduk. Tumak ninahnya sujud, ya sujud. Tumak ninahnya ruku, ya ruku. Berarti selama posisinya masih ruku, masih disebut tumak ninah, walaupun ada gerak-gerak sedikit. Jadi gerak sedikit itu bukan merusak tumak ninah. Misalnya ada orang ruku. Misalnya begini ruku. Kadang-kadang ada begini ya gerak. Enggak tumak ninah, enggak. Selama masih ruku, ya masih tumak ninah. Paham ya? I'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Enggak tumak ninah, yang tadi gerak-gerak begini. Tumak ninah itu bukan diem. Sami Allahu liman hamidah. Diam. Subhanallah. Sejarak subhanallah. Bukan. Kita bukan robot, ingat ya. Bukan robot. Jadi tumak ninah itu tetap dalam gerakan tersebut. Sehingga ketika kita masih menetap dalam gerakan itu, enggak berubah, maka itu tumak ninah. Harus menetap. Begitu ya. Tumak ninah dalam keadaan ruku sepanjang apa? Biqadri zamani qauli subhanallah. Kurang lebih kita minimal mengatakan subhanallah. Berapa detik sih? 1 detik. Jadi menetap dalam ruku 1 detik. Enggak lama-lama. Sholat itu enggak lama. Wa illam yakul syai'a. Dan boleh kalaupun antum enggak ngomong apa-apa dalam madhab Syafi'i. Karena ucapan subhanallah dalam madhab Syafi'i sunnah yang bukan ab'ad. Istilahnya sunnah hay'ah. Kalau dalam madhab Hambali wajib. Jadi lebih afdol dibaca atau enggak subhanallahnya? Bacalah. Ada yang nanya, jadi tumak ninahnya itu sebelum tasbih atau setelah tasbih? Nggak nyambung itu pertanyaannya. Tumak ninah itu pokoknya sepanjang ruku. Ente mau baca tasbih, nggak baca tasbih, tumak ninah. Ditanya lagi, iya tumak ninah itu kan gerakan, tasbih itu kan ucapan. Jadi kapan tumak ninahnya? Ini berarti orang nggak paham. Orang nggak paham makna tumak ninah. Dikiranya tumak ninah itu mendatangkan gerakan baru. Bukan, tumak ninah itu maksudnya tenang, diam dalam gerakan tersebut. Begitu ya. Jadi jangan anggap tumak ninah itu sesuatu yang didatangkan baru. Bukan. Tumak ninahnya ruku, ya ruku. Tetap dalam ruku minimal 1 detik. Tetap dalam ruku. Allahu Akbar. Tek. Nah dia boleh setelah itu bergerak ke gerakan berikutnya. Enggak lama, cuma 1 detik. Ada orang yang 0,01 detik doang. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Itu namanya enggak tumak ninah. Begitu. Orang yang sholat tanpa tumak ninah, sholatnya tidak sah. Dan kalau ada orang yang sengaja sholat seperti itu, haram. Enggak dapat pahala. Maka tarawih ngebut bukan dapat pahala, dapat dosa, haram. Batil. Sengaja mensyiarkan seperti itu, mensyiarkan keburukan. Ini harus tegas kalau masalah seperti ini. Kecuali kalau masih tumak ninah. Dia ngebut sih, cuma masih tumak ninah. Ya udah nggak apa-apa. Cuma kita sampaikan, sayang, nggak dapat pahala sunnah. Karena sunnahnya membaca subhanallah itu 3 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berarti 3 detik. Allahu Akbar. Tek, tek, tek. Itu sunnah. Kemudian dianjurkan sampai menahannya sampai 5 bacaan subhanallah. Dalam keadaan yang santai itu dalam 5 kali. Dan kalau tidak memberatkan makmum, kata para ulama sampai 7 kali. Tidak dianjurkan lebih lama dari itu. Karena khawatir memberatkan makmum kalau jadi imam. Kecuali kalau kita yakin seluruh makmumnya ridho. Nah itu silahkan mau sepanjang apapun. As-sabi' yang ke-7 al-i'tidalu bi ayyan tasiba qa'ima. Al-i'tidal, kapan disebut i'tidal? Sampai badan itu berdiri. Jadi ketika kita habis ruku, sami Allah liman hamidah. Diri kan? Nah inilah i'tidal. As-samin at-tuma'ninatu fihi. Yang berikutnya tuma'ninah dalam i'tidal. Berarti apa maksudnya tuma'ninah dalam i'tidal? Ya i'tidal itu sendiri. Bukan artinya nggak boleh gerak sama sekali. Bukan. Maksudnya kita tetap dalam i'tidal seminimal membaca subhanallah yang sebagaimana tadi telah disebutkan. Satu apa namanya?
1 detik aja. Cuma i'tidal ini dalam madhab Syafi'i tidak dianjurkan lama-lama. I'tidal tidak dianjurkan lama-lama. Kalau misalnya ada orang yang i'tidal lebih panjang dirinya dibandingkan baca surah Al-Fatihah, maka bisa batal salatnya. Makanya i'tidal itu nggak usah lama-lama, cukup Rabbana walakal hamd. Dah. Segitu cukup. Istilahnya i'tidal ini rukun pendek. I'tidal ini rukun pendek, sama seperti duduk. Duduk juga rukun pendek. Jadi ada rukun pendek, ada rukun panjang. I'tidal ini termasuk rukun pendek. Kalau ruku, rukun pendek atau rukun panjang? Rukun panjang. Ruku itu dianjurkan lama. Sujud dianjurkan juga lama. Berdiri dianjurkan lama. Tapi i'tidal dan duduk tidak dianjurkan berlama-lama. At-tasi' yang ke-9, as-sujudu marrataini. Sujudnya 2 kali, bi ayyado'a jabhatahu. Hendaknya ketika sujud itu dengan meletakkan keningnya. Perhatikan di sini. Walau ba'daha. Walau sebagian. Ingat, tidak wajib seluruh kening nempel. Ada yang pernah nggak ngaji fikih salah waktu kecil? Ada rambut sehelai melewati kening, maka sholatnya batal. Enggak, itu pendapat yang keliru. Pendapat yang keliru. Dalam madhab Syafi'i sekalipun, yang mengatakan kening itu wajib ditempel ke musolla, ala musolla, ke tempat sujud, bukan seluruhnya, tapi sebagian saja. Sebagian harus nempel. Yang dimaksud kening itu mana? Dari atas alis sampai tempat tumbuhnya rambut. Inilah kening. Nah, sepanjang kali lebar ini cukup sebagian. Kalau sebagian itu segimana? Walaupun cuma setitik dikit, sah. Sehingga kalau misalnya ada orang pakai peci, coba misalnya kayak gimana peci? Kayak kelihatan di kamera. Misal pakai peci begini nih. Nah, kalau pakai peci begini sah nggak? Nggak sah, nggak ada. Tapi kalau dikit aja. Nah, segini aja. Sah nggak? Udah sah sebetulnya. Sebetulnya sudah sah. Karena udah ada kening di sini, kening yang kena. Tapi kalau misalnya mau begini, ya sudah afdal, silakan. Paling yang jadi catatan akhwat yang pakai niqab. Bukan cuma pakai cadar biasa, pakai niqab Yaman tuh. Biasa kan segini ya tutupnya ya. Nah, kan ya. Ya kan? Kemudian niqabnya di sini. Nah, yang seperti ini mau tidak mau kalau pas sholat angkat dikit. Begitu. Supaya kena di musolla, tempat sujud. Baik, ini yang pertama. Kening wajib nempel walau sebagian. Ingat, sebagian. Sebagian saja. Maksyufatan. Maksyufatan itu apa? Terbuka. Jadi kening yang nempelnya harus dalam keadaan terbuka. Bukan terhalang oleh apapun. Tidak boleh terhalang oleh sesuatu yang dia ini nempel dengan badan. Tidak boleh terhalang oleh sesuatu yang nempel dengan badan. Sejadah nempel badan enggak? Sejadah nempel badan enggak, aja? Sejadah nempel sama badan enggak? Sejadah. Enggak. Berarti boleh enggak keningnya enggak ke lantai tapi ke sejadah? Boleh enggak? Keningnya itu enggak langsung nempel lantai tapi ke sejadah, boleh enggak? Boleh. Ada sorban. Sorbannya kita letakkan di atas sejadah. Sorbannya diletakkan di atas sejadah. Berarti nempel ke badan enggak itu sorban? Berarti boleh nggak keningnya sujud di atas sorban? Boleh. Gimana kalau sorbannya itu diletakkan di leher? Kemudian ketika sujud si sorbannya itu jatuh sebagian di atas sejadah. Kita sujud di atas sorban. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena si sorbannya itu nempel di badan yang kalau kita bergerak si sorban ikut bergerak. Gimana caranya? Kalau kita sudah sujud, ada sorban kita, plek, aduh, diangkat batal sujudnya, digeser nggak enak, susah. Apa yang harus dilakukan?
letakkan saja sorbannya, plak. Jadi nggak nempel lagi sama badan kan? Letakkan saja sorbannya. Karena kalau ditarik, sakit. Kalau kita ngangkat, jadi batal sujudnya. Jadi sujud yang pertama nggak saja. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya sudah, letakkan saja sorban. Berarti yang harus perhatian apalagi tadi akhwat, pertama masalah niqab, yang kedua mukena atau gamis atau kerudung yang kadang suka pas diangkat begini kan ya, kerudung ini kerudung yang besar atau mukena, plek, sujudlah di atas mukena, maka tidak sah. Hati-hati yang akhwat. Hati-hati yang akhwat. Ya, wajib sebagian kening. Wajib sebagian kening. Begitu. Mutatsaqilan biha. Mutatsaqilan itu menjadikan tumpuan. Jadi keningnya jadi tumpuan. Jadi tumpuan. Titik berat, menjadikan titik beratnya itu di sana. Titik beratnya itu di kening. Begitu. Munakisan, apa munakisan itu? Ja'ilan asfalahu a'la min a'lahu. Menjadikan bagian belakangnya itu, bagian belakang dirinya lebih tinggi daripada bagian depan. Jadi kalau sujud itu ya diangkat bagian belakangnya. Gitu ya. Wa yadha'a syai'an min rukbatayhi, dan kemudian meletakkan sebagian dari dua lututnya. Dua lututnya harus nempel ke tempat sujud. Pertanyaan, apakah mesti dibuka seperti kening lutut? Ya enggak. Kan aurat. Bagi wanita aurat. Bagi laki-laki walaupun menurut kebanyakan ulama lututnya bukan aurat, tapi tetap enggak boleh. Jadi lutut ini cukup nempel, maka enggak boleh kita lutut sehat tapi kemudian ngangkat kayak lagi push up. Lututnya diangkat. Itu enggak boleh, enggak sah. Lutut itu harus nempel di tempat sujud. Begitu. Wa min butuni kaffaihi, juga badan dari telapak tangan. Ini juga sama. Wajib terbuka enggak telapak tangan? Wajib terbuka enggak? Atau boleh pakai sarung tangan, boleh di atas mukena, boleh apa enggak? Jawabannya boleh. Pakai sarung tangan boleh enggak? Boleh. Di atas sorban boleh enggak? Boleh. Cuma yang sesuai sunnah, yang pengen dapat pahala sunnah, si telapak tangan ini dibiarkan terbuka. Tapi enggak masalah kalau di atas mukena, tidak masalah. Jadi yang benar-benar terbuka itu hanya apa? Hanya kening saja. Yang lain itu enggak wajib terbuka. Lutut enggak boleh terbuka, telapak tangan boleh terbuka, tidak masalah. Bagi perempuan sekalipun tidak masalah. Bahkan dianjurkannya begitu. Kalau pakai sarung tangan bagaimana? Enggak apa-apa juga pakai sarung tangan, silakan. Apalagi kalau di tempat dingin. Jadi sholat enggak apa-apa pakai sarung tangan, enggak apa-apa. Yang penting apa? Nempel, menyentuh tempat sujud. Jangan ngambang. Ingat, bagian dalam. Jadi kalau pakai zohor enggak sah, dibaliklah kita sujudnya begini. Ya, nempel di tangan, ya enggak boleh. Atau ngambang, itu enggak boleh. Wa min butuni asabi'i rijlaihi, juga kemudian bagian dalam jari-jari kakinya. Minimal kaki kayak gimana minimal? Seminimal-minimalnya sujud sah itu kakinya kayak gimana? Ujung-ujung jari kaki, minimal satu jari kaki itu ujungnya nyentuh. Minimal banget itu, batas minimal. Sehingga kalau ada orang sujud kakinya ngambang semua, ada nggak orang sujud kakinya ngambang? Kadang-kadang ada kan? Diangkat dua-duanya kakinya, maka dia belum disebut sujud. Pertanyaan, harus dibuka atau boleh ditutup? Boleh pakai kaos kaki? Boleh. Boleh di atas sarung? Boleh. Boleh di atas rok? Boleh. Boleh di atas sorban? Boleh. Jadi lagi-lagi yang wajib terbuka ketika sujud hanya
sebagian kening saja. Sebagian doang itu pun. Gitu ya. Ini penting. Banyak orang juga belajar madhab Syafi'i tapi nggak ngerti madhabnya sendiri. Nah, seperti itu. Baik. Kemudian yang ke-10-nya apa? At-tuma'ninatu fihi. Jadi ketika sujud itu, nah bagian yang tadi harus disentuhkan semuanya, seminimalnya berapa detik? 1 detik. Itulah disebut sujudnya sempurna, tuma'ninah. Begitu. Dianjurkan baca subhanallah atau subhana rabbiyal a'la, subhanakallahumma bihamdik, bebas. Atau memperbanyak doa ketika sujud juga boleh. Boleh enggak? Doa urusan dunia ketika sholat, sujud misalnya. Ya Allah, berikanlah saya 4 istri yang cantik-cantik dan solehah. Boleh enggak? Boleh. Cuma dikabulkan atau enggak gimana Allah. Dalam madhab Syafi'i boleh, cuma dalam madhab Imam Ahmad enggak boleh. Dalam madhab Hambali enggak boleh berdoa dunia. Makanya dicontohkan di situ, di kitab-kitab madhab Hambali dicontohkan misalnya di antara doa yang terlarang ketika sholat adalah ya Allah berikanlah saya istri-istri yang cantik dan juga budak-budak yang cantik. Itu enggak boleh dalam madhab Hambali. Tapi dalam madhab Syafi'i dengan contoh doa yang sama justru boleh. Ya, untung kita madhab Syafi'i ya. Jadi kalau misalnya yang akhwat pengen minta emas 24 kilogram, 24 kilogram segimana? Boleh. Silakan kasal lagi sholat minta emasnya jangan tanggung-tanggung. Mumpung harganya lagi tinggi. Jangan, ya Allah berikanlah saya suami yang bisa ngasih mahar 10 gram. Jangan. Yang bisa ngasih mahar 1 kilo. Iya. Kayak gitu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang bisa ngasih mahar 1 kilo udah ganteng soleh lagi. Mau apa lagi? Maharnya 1 kilo emas, ganteng soleh. Woi, udah perfect. Ya kan? Seperti itu boleh, tidak masalah. Silakan minta dunia di dalam sholat. Bahkan guru-guru kami mengatakan kalau kita nggak bisa bahasa Arab, boleh berdoa pakai bahasa Indonesia di dalam sholat. Cuma kebanyakan ulama menilai lebih baik pelan. Karena kalau bersuara menurut sebagian ulama batal. Kalau pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam madhab Syafi'i lagi-lagi enggak sebenarnya. Ini enggak masalah. Ya Allah di dalam sholat. Ya Allah. Boleh. Aku lagi sakit ya Allah. Sakit hatiku ya Allah. Boleh. Dalam madhab Syafi'i boleh. Ya. Enggak masalah. Enggak batal. Dalam madhab Syafi'i. Apalagi sholat sendirian. Enggak masalah. Asal jangan jadi imam aja. Tiba-tiba ntar makmumnya bingung. Ini imamnya lagi ngapain ini? Curhat imamnya gitu. Apalagi pakai mic imamnya kedengeran gitu. Imamnya kok curhat ya gitu. Ya jangan ya. Geger ntar. Jadi doa di dalam sholat boleh doa apapun yang penting baik. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian al-hadi asyara yang ke-11 adalah duduk di antara 2 sujud plus tuma'ninahnya juga sama, athani asyar tuma'ninahnya. Dan duduk di antara 2 sujud juga termasuk rukun pendek, jangan lama-lama. Rukun pendek. Rukun pendek jangan lama-lama, maka jangan sampai panjangnya duduk di antara 2 sujud itu melebihi panjangnya tahiyat yang wajib. Tahiyat yang wajib itu sampai Allahumma sholli ala Muhammad. Itu tahiyat yang wajib sampai di situ. Jadi nggak boleh lebih panjang dari itu. Makanya sudah Rabbik firli udah cukup. Rabbik firli. Atau kalau misalnya pakai beberapa redaksi hadis dengan beberapa tambahan juga boleh, tidak masalah. Ingat ya, dalam sholat itu boleh doa pakai redaksi sendiri, tidak masalah. Jadi kalau misalnya ente sholat doa apaan nggak ada hadisnya, nggak masalah. Jangankan yang bahasa Arab, bahasa Indonesia aja sah. Jadi jangankan cuma hadis do'if. Ente ngapain sholat masih pakai hadis do'if doanya? Jangankan hadis do'if. Doa sendiri aja boleh. Maudhu berarti itu kalau disebut hadis kan. Boleh. Tidak masalah. Jadi tidak masalah sholat pakai doa redaksi sendiri. Bahkan sebetulnya sebaik-baiknya doa itu yang kita pahami. Jangan sampai sok-sokan Arab tapi doanya salah. Ya. Tadi saya baru baca tuh, temen nge-share status. Ada dia dengar imam doa Allahumma
Allahumma ja'alni minan nar. Allahumma ja'alni minan nar. Ya Allah jadikan aku termasuk neraka gitu gimana itu? Allahumma ja'alni minan nar. Allahumma ja'alni minan nar. Atau misalnya saya ini emang orang tua juga, saya agak bingung juga yang ngasih taunya. Ada orang doa, Robbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna nanakunana. Nanakunana minal khosirin. Aduh, gimana ngasih taunya ini mbah-mbah gitu ya. Nanakunana dia. Jadi buat apa doa pakai bahasa Arab kalau berantakan begitu ya. Apalagi saya itu sering itu simbah itu tuh saya pernah apalagi ya dulu itu. Hawin alaina fi sakaratil maut. Hawin itu kan ringan kan. Tapi jangan sampai diubah jadi lam. Hawil. Kuatkan jadi nanti. Kuatkan ketika sakaratul maut. Wah, asik kuat. Hawin ringankan. Banyak itu doa-doa yang keliru gara-gara sok-sokan pakai bahasa Arab. Termasuk saya pernah menegur ya. Ini kalau ini kenal. Beliau doa Allahumma ansur mujtahidin fi kulli makan itu. Saya afan. Afan Ustaz. Antum baca mujtahidin atau saya yang keliru dengar? Oh iya, harusnya iya Ustaz, saya tadi baca mujtahidin. Oh, kalau maksudnya pejuang, mujahid. Tapi mujtahid nggak apa-apa juga, mujtahid ulama. Cuma ulama kayaknya agak kurang cocok, konteksnya nggak pas. Oh iya maksudnya pejuang, oh kalau itu mujahid. Mujahid. Ya, termasuk ada orang baca Allahumma suril ikhwanana. Nah ini nggak pas nih. Kenapa? Karena lam nggak mungkin bertemu dengan mudhaf ilaih. Allahumma sur ikhwanana. Allahumma suril ikhwana. Nah, beda kan? Ya udah, kalau misalnya ribet gak usah pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia aja. Ya, jadi berantakan dari sisi struktur kalimatnya. Demikian. Wallahu taala a'lam. Baik, sampai di sini ada yang tanyakan, disilakan. Fadhal kalau ada yang ingin bertanya. Dulu pernah dan mesti pakai peci kalau sholat. Ya afdol, pakai peci itu sunnah. Pakai peci atau penutup kepala itu sunnah. Kalau sholat apalagi? Karena Nabi selalu memakai penutup kepala. Entah itu peci atau sorban. Itu sunnah. Walaupun sebagian ulama mengatakan sunnahnya sunnah jibiliyah, adat. Tapi enggak, kalau misalnya adat, maka berarti enggak mesti pakai penutup kepala kalau enggak ada kebutuhan. Sholat kan kebutuhannya apa? Itu kan kebiasaan orang Arab. Ya, kebiasaan yang baik, tidak mungkin Nabi melakukan kebiasaan kalau itu baik gitu. Jadi kalau itu dilakukan oleh Nabi, lebih baik gak usah banyak protes seperti Ibnu Umar. Ibnu Umar itu kan gak ada protes-protes sama Nabi. Nabi pernah melakukan rihlah dari Mekah, dari Madinah ke Mekah. Terus Nabi itu pernah membelokkan untanya gitu. Jadi untanya itu belokin ke sini, belok ke sini. Ibnu Umar tuh tahu banget. Nabi kok belokin unta ke situ ya? Ketika Ibnu Umar lewat jalan situ, sama, untanya dibelokin juga. Sahabatnya nanya, Ibnu Umar, ngapain unta digituin? Gak ada apa-apa tuh. Oh, saya pernah ngeliat Nabi begini. Sesederhana itu jawabannya. Saya pernah melihat Nabi melakukannya. Bahkan beliau tahu tempat istirahatnya Nabi, rest areanya Nabi, dan Nabi itu kalau mohon maaf ya, kalau pipisnya di mana tahu. Nabi itu rest areanya di sini nih. Jadi kita istirahat di sini. Kenapa istirahat di sini? Gak enak kan tempatnya? Gak, Nabi, saya pernah melihat Nabi istirahat di sini. Sesederhana itu. Ibnu Umar itu begitu. Semangat mengikuti Nabinya luar biasa. Gak usah banyak protes. Begitu ya. Seperti itu. Pakai peci. Terus kemudian menutup kepala juga sebetulnya dianjurkan ketika buang air. Itu dari Sidna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya penutup kepalanya bebas. Mau pakai peci, mau pakai apa, boleh. Silakan. Cuma kalau misalnya peci nggak pantas lah dipakai ke tempat toilet, ya sudah pakai yang lain. Anduk kah, sarung yang memang khusus buat ke toilet kah? Kalau saya ada tuh sarung yang nggak dipakai selat itu ada. Memang khusus buat bolak-balik kamar sama kamar mandi gitu istilahnya. Kalau bisa antum punya juga sarung yang memang khusus buat kamar mandi. Di
istilahnya sarung kotor, tapi jangan kena najis juga, kena najis ya nggak bisa. Begitu. Istilahnya sarung kotor. Bahkan dianjurkan itu kalau buang air kan sebetulnya tidak menampak, tidak memperlihatkan aurat pada diri sendiri. Bisa nggak tuh? Ya pakai sarung. Sarung nggak kelihatan. Makruh melihat aurat diri sendiri. Begitu. Wallahu a'lam. Jadi pakai menutup kepala sunnah ya. Gimana? Kalau misalnya imamnya lupa kunut, apakah harus sujud sahwi itu hukumnya apa? Sunnah. Berarti harus enggak? Enggak. Perhatikan, sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Jadi enggak bisa ada kata harus. Tapi apakah kalau misalnya imam enggak kunut, kemudian dianjurkan sujud sahwi bagi makmum yang Syafi'iyah? Jawabannya iya, dianjurkan. Terus gimana kalau makmumnya? Oh saya mah ini aja kunut sendirian aja deh. Enggak usah angkat tangan supaya enggak kelihatan orang. Dan sebetulnya enggak usah panjang-panjang. Jadi begini. Kalau misalnya antum Syafi'iyah atau misalnya antum sudah menggali dalil, saya yakin yang kuat itu pendapat mazhab Syafi'i. Karena dalam Sahih Muslim misalnya ditanyakan pada Anas bin Malik, "Wahai Anas, hal qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi subhi?" Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kunut di salat subuh? Apa jawaban Anas? Na'am ba'da ruku' yasira. Ya, setelah ruku singkat. Ini kan jelas ada. Jadi Nabi pernah kunut nggak? Pernah. Tapi kan Nabi cuma sekali, beberapa kali. Pertanyaan, Nabi terawih setiap hari atau beberapa hari? Nabi terawih setiap hari atau beberapa hari? Nabi itu terawih berjamaah di masjid berapa hari? Setiap hari nggak? Terawih berjamaah di masjid. Nabi itu cuma 3 hari di masjid, habis itu di rumah. Tapi pertanyaannya, yang sunnah nggak terawih berjamaah di masjid rame-rame? Setiap malam Ramadan, sunnah. Nah, analoginya begitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi walaupun cuma sekali itu tetap sunnah. Makanya dalam mazhab Syafi'i, kunut itu ditekankan. Kenapa? Karena Nabi pernah melakukannya. Tapi kan ada dalil lain, itu berhenti katanya. Iya, memang ada yang mengatakan itu berhenti. Tapi ada dalil lain yang mengatakan itu terus berlanjut sampai Nabi meninggal dunia. Maka yang bilang berhenti, bisa jadi nggak tahu kehidupan Nabi yang sampai meninggal dunia padahal tetap kunut subuh. Begitu, ini dalil mazhab Syafi'i. Oh kalau begitu saya pengen kunut deh. Oke, keyakinan saya kunut. Keyakinan imam ternyata tidak kunut. Apa yang harus dilakukan? Apakah nunggu rokaat kedua selesai? Jadi misalnya rokaat pertama selesai, saya ikuti rokaat kedua. Jadi apa? Jadi masbuk. Enggak begitu, enggak mesti begitu. Ikut saja bersama imam, nanti saat imam i'tidal, sami Allahu liman hamidah, kita bilang, Rabbana walakal hamd. Allahumma ghfirli ya ghafur wa sallallahu ala Muhammadin wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sudah selesai. Itu kunut paling singkat. Allahumma ghfirli, ini doa, ya ghafur memuji Allah, kemudian selawat. Sudah selesai. Begitu. Ya. Jadi kalau misalnya imam nggak kunut, maka bisa kita kunut dengan redaksi kunut yang singkat. Minimal Allahumma gfirli atau Rabbighfirli ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa baraka wasallam. Keburu nggak sujud bersama imam? Keburu cuma segitu. Dan nggak perlu ngangkat tangan. Kunut itu nggak perlu ngangkat tangan. Tapi mengangkat tangan sunnah. Tapi kalau nggak angkat tangan, kunutnya sah, nggak masalah. Makanya saya kalau misalnya salat di sini subuh, saya tetap kunut. Cuma nggak, bahkan kalau jadi imam di situ disuruh imam, saya tetap kunut. Cuma jamaah nggak ada yang tahu. Ya karena saya kunutnya biasa. Rabbana lakal hamd. Rabbighfirli ya ghafur Allah. Karena jamaahnya masjid Muhammadiyah kita hargai ya. Ente sholat jadi imam di masjid Muhammadiyah kunut.
nggak menghargai. Masjid Muhammadiyah, udah jelas ini masjid resmi cabang Muhammadiyah. Ya. Jadi demi menghargai DKM, menghargai jamaah yang bisa jadi kebanyakan Muhammadiyah, nggak perlu kunut. Bukan nggak perlu kunut, nggak perlu menampakkan kunut. Tapi saya tetap kunut, karena saya meyakini itu sunnah. Begitu. Bagaimana ketika kemudian saya nggak kunut? Apakah dianjurkan sujud sahwi? Iya, dianjurkan sujud sahwi. Terus imamnya salam, kita sujud sahwi sendirian? Ya nggak apa-apa. Imam salam, kita sujud sahwi sendiri. Tidak masalah. Begitu. Wallahu a'lam. Imam melupa takbir intiqal. Takbir intiqal dalam mazhab Imam Ahmad wajib, tapi dalam mazhab Syafi'i sunnah. Takbir intiqal dalam mazhab Imam Ahmad wajib, dalam mazhab Syafi'i sunnah. Tidak ada yang mengatakan rukun. Afan, masalah sujud kan nggak boleh terhalang. Bagaimana dengan telapak tangan? Tadi sudah disampaikan apa telapak tangan boleh terbuka, boleh tertutup atau wajib terbuka telapak tangan, Kak Salwa? Boleh tertutup. Hanya kening. Saya ulangi, kalau nggak salah tadi sudah saya sampaikan, tapi saya ulangi begini. Seluruh bagian yang wajib terkena tempat sholat itu yang wajib terbuka hanya sebagian kening. Perhatikan, sebagian kening. Sisanya boleh tertutup dan tetap sah sholatnya. Lutut wajib tertutup, jari-jari kaki boleh tertutup, telapak tangan boleh tertutup, sebagian kening wajib terbuka. Berarti hidung bagaimana? Boleh tertutup. Boleh tertutup, tidak masalah. Jadi kalau pakai niqab nggak perlu dilepas kalau banyak ikhwan. Begitu. Apakah mufaraqah bisa memutus saf orang yang berjamaah? Enggak. Memutus saf orang itu kalau lebih jaraknya dari 150 meter. Baru disebut putus. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau terhalang tembok yang nggak ada pintunya antara dia dengan imam. Misalnya, disebut terputus saf itu begini nih. Disebut terputus saf. Misal nih, ini imam, ini jamaah. Terus dia di sini, jaraknya berapa? 150 meter. Dia terputus, nggak sah dia jamaahnya. Tapi kalau kurang dari 10 meter, masih sah selama satu ruangan. Misalnya Masjidil Haram. Masjidil Haram. Berapa meter tuh? Wah, itu meter, ratusan meter itu ya. Ini Ka'bah. Ini imam, jamaah sini kan. Terus kita di luar, bukan di luar maksudnya, masih wilayah masjid. Tapi di sini. Padahal jamaah masih di sini nih. Selama jaraknya kurang dari 50 meter, kita sah nggak sholat di sini? Atau di rooftop, di atas itu. Wah, pengen ke rooftop atas. Sah. Kalau kurang dari 150 meter jamaah terakhir. Masih sah. Yang nggak sah itu yang bagaimana? Kalau misalnya kita di masjid. Nah, contohnya masjid nih. Ini masjid. Masjid ya. Masjid. Ini imam. Kemudian ini jamaah. Kemudian ada pelataran masjid. Apa istilahnya? Selasar. Selasar. Selasar masjid. Oke, pintunya di sini. Pintu-pintu masjid biasanya di mana? Tengah. Sini ya. Baik. Pertanyaan nih. Ini selasar masjid, bukan masjid. Bukan masjid, selasar masjid, bukan masjid. Orang jamaah di sini. Sah nggak? Orang jamaah di sini sah nggak? Dalam mazhab Syafi'i nggak sah. Kenapa? Karena pintunya ada di belakang dia. Karena pintunya ada di belakang dia. Tapi kalau orang sholat di sini sah nggak? Sah. Begitu. Bagaimana kalau misalnya ada, kok saya ngerekam sih? Bagaimana kalau misalnya di sini ada ruangan khusus akhwat? Pertanyaannya, ruangannya tutup ada pintu atau ada pintunya? Ada pintunya. Sudah, kalau ada pintunya mah aman. Kalau ada pintunya, selama ada pintunya, karena dia masih satu ruangan di dalam masjid,
maka seluruh orang yang sholat di sini sah. Jadi terputus saf itu enggak dengan satu tiang besar, itu enggak terputus. Ini juga salah satu pemahaman yang keliru. Dikit-dikit terputus saf. Ada bocil terputus saf. Apa hubungannya bocil terputus saf? Dia belum disunatin. Terus kenapa kalau belum disunatin itu enggak memutus saf? Tidak memutus saf. Cuma kalau memang belum sunat dalam madhab Syafi'i, ada khilaf sebetulnya. Apakah bayi laki-laki yang belum sunat ini dianggap selalu membawa najis atau tidak? Ini para ulama beda pendapat. Sebagian ulama berpendapat, ya, bayi yang belum disunat, bocil laki-laki yang belum disunat, selalu dianggap membawa najis. Kenapa? Karena ada bagian kemaluan yang dia seharusnya dipotong, bukan bagian dari dirinya. Sedangkan di dalam kemaluan tersebut ada tersimpan najis-najis yang tersisa. Cuma kalau pendapat ulama yang lain mengatakan apa? Itu termasuk bagian dari tubuhnya. Memang belum disunat, tapi kan itu masih bagian dari dirinya sehingga yang tersisa di sana tidak dianggap najis yang dihitung. Sama seperti najis yang ada di dalam perut. Dalam perut kita ada najis gak? Najis semua, darah najis nih, kotoran najis. Tapi kan gak dianggap bernajis kita kan? Nah, ulama yang lain berpendapat seperti itu. Itu masalahnya di situ, bukan motong sap segala macam, enggak. Masalahnya di situ aja. Jadi kalau misalnya ada bocil yang belum disunat, kalau kita khawatir ya jangan digendong. Tapi kalau misalnya kita yakin, masalah ini mah aman, yang penting popoknya nggak ada kotoran, yang penting nggak ada kotoran di luar tubuh misalnya begitu. Ya sudah silahkan kalau mau digendong. Memang di sini para ulama beda pendapat. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini berkaitan dengan memutus sholat. Ya begitu. Termasuk memutus sholat itu adalah kalau dia misalnya 2 gedung nih, di sini masjid, untuk sholat nih, mau tuh saf nih, masjid, terus di sini ada rumahnya itu terpisah jalan. Dan temboknya tinggi. Ini masjid. Jangan di situlah. Kalau kayak gini imamnya di atas ya. Misalnya ini masjid, ini imam. Terus ada jalan. Terus di sini ada rumah. Dia sholat di dalam rumah. Nah, itu enggak sah. Karena sudah terhalang tembok besar. Begitu. Sudah terhalang tembok yang besar. Kecuali kalau di depan rumahnya itu di depan dia ada pintu. Kemudian antara makmum terakhir dengan dia jaraknya kurang dari 150 meter. Ada pintu, jaraknya kurang dari 150 meter. Masalahnya jarang kan orang ada pintunya itu pas di depan kiblat itu. Ya walaupun kadang ada. Begitu. Jadi selama masih 150 meter dan tidak terhalang, 150 meter dan tidak terhalang, maka masih sah. Cuma nggak sesuai sunnah aja. Jadi kalau misalnya ada imam di sini nih, dia sholat di sini, ya sah, dia nggak masalah. Kita ngapain jamaah di situ? Emang kenapa? Sah kok yang penting. Ya pahalanya nggak sempurna bro. Yang dianjurkan itu maju. Di sini sah. Ada orang sholat di sini sah nggak? Sah. Sholat di sini sah nggak? Sah. Di sini sah. Mencal begini sah nggak? Sah. Kalau cuma sah doang mah sah, cuma kurang nyunah. Makanya pas di masa Covid, kalian ngapain renggang-renggang, nggak sah ini sholat? Kata siapa? Nggak sah. Jangankan cuma renggang segitu doang ya, loncat-loncat begini aja sah. Begitu. Jadi bedakan mana yang sah, mana yang sunnah. Ini sah atau nggak sah. Yang mendahului pintu nggak sah. Kalau dia di luar wilayah masjid. Kecuali kalau selasar ini juga masih wakaf. Wakafnya wakaf masjid. Jadi terhitung masjid, nggak masalah. Kalau terhitung masjid itu yang penting ada pintu. Jadi dia dianggapnya satu gedung. Kalau dia dianggapnya satu wilayah, maka selama ada pintu, dimanapun pintunya, sah. Tapi kalau dia sudah di luar wilayah masjid, maka harus jadi antara dia dengan imam itu tidak boleh bahasanya. Antara dia dengan imam itu harus ada pintu yang menghubungkan tanpa harus membuat badannya terbalik. Paham nggak? Antara dia dengan imam
harus ada pintu yang menghubungkan tanpa membuat badannya terbalik. Mohon maaf, di masjid ini yang sholat di depan itu, yang di depan pintu ini nggak sah sebenarnya kalau Jumatan itu. Karena dia di jalan kan, bukan masjid, udah pasti itu bukan masjid. Ya, saya contoh kasus. Dalam madzhab Syafi'i, tapi nggak tahu kalau fatwa Muhammadiyah saya nggak tahu. Misal nih, nih perhatikan. Pintunya di mana pintunya? Di tengah kan? Di sini kan pintunya kan? Pintunya di tengah kan? Nggak di depan kan? Baik. Pertanyaan saya, ini jalan. Ini di luar masjid kan? Ini luar masjid nih. Terus masang karpet itu sampai mana? Sampai depan kan? Sampai batas, ini imam. Berarti kan sampai di sini kan karpet kan? Di jalan. Pertanyaan, jalan masjid bukan? Bukan. Orang yang di depan pintu, ini nggak sah. Kenapa? Karena dia bertemu dengan imamnya harus badannya terbalik. Paham nggak? Dia kalau mau masuk ke pintu ini harus membalik badan. Tapi yang di belakang pintu ke bawah ke sana sampai ke parkiran motor itu masih sah. Kenapa? Karena dia nggak perlu membalik badan. Maka dilihat pintunya. Oleh karena itu antum perhatikan masjid-masjid NU rata-rata pintunya di sini. Minimal ada pintu. Jadi kalau misalnya ada masjid, kok masjid nggak estetik banget ya pintu di situ? Emang begitu aturan madzhab Syafi'i. Supaya orang yang di luar itu sah semuanya. Termasuk masjid di kampung saya. Ada pintu di sini. Enggak estetik, bukan masalah estetik atau enggak ini. Supaya sah orang yang di luar masjid. Kalau begini kan, kalau misalnya kita pasang karpet di sini, ya semuanya sah. Begitu. Kayak gitu. Tapi saya nggak tahu fatwa Muhammadiyah nggak tahu ya. Tapi kalau fatwa Syafi'iyah, ya enggak sah. Yang di luar masjid itu, karena itu bukan masjid, udah pasti jalan itu. Kecuali kalau masih dianggap satu lingkungan masjid. Yang penting ada pintu dimanapun pintunya. Seperti misalnya, masjidnya gede. Ya kayak Masjidil Haram lah. Masjid gede pintu di mana-mana kan. Itu sah, pokoknya selama semua lingkungan Masjidil Haram sah, selama enggak lebih dari 150 meter. Itu sah itu. Misal nih, ini masjid besar. Tapi ada ruangan apa misalnya? Bukan ruangan, terhalang ada apa gitu, ada apanya gitu ya. Tapi ini masjid semuanya nih. Masjid semuanya. Imamnya di sini. Imamnya di sini misalnya. Maka ini pintu di sini sekalipun, orang yang di sini semuanya sah kalau dia masih dianggap satu masjid. Pintunya di sini pun sah kalau ini masih satu masjid. Makanya selasar ini tergantung, ini wakafnya apa selasar? Wakafnya masjid atau bukan, atau wakaf mutlak. Karena kadang-kadang orang itu nggak jelas, ini wakafnya apa? Selasar ini. Begitu. Kalau memang kan orang kalau misalnya mewakafkan tanah kan biasanya kadang ini wakaf tanah, wakaf saya buat masjid begitu ya. Ya sudah, berarti masjid itu yang di atas tanah itu masjid semuanya. Berarti kalau misalnya ada nambah buat selasar masjid bukan? Tergantung nambahnya siapa yang wakaf nambahinnya. Kemarin ngewakafin nambah itu apa? Wakaf mutlak aja. Mau pakai masjid kek, mau pakai kamar mandi kek. Nah itu berarti bukan masjid. Kehitungnya. Jadi tergantung wakafnya apa. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian aturan dalam mazhab Syafi'i. Ini masalah memutus saf atau tidak. Jadi kalau cuma kehalang bocil satu, kehalang tiang gede, kehalang apa lagi? Kehalang orang yang mufarokoh yang enggak gitu ya. Jika kita tuh imamnya lahan jali, apakah menunggu salatnya selesai baru membuat jamaah yang baru? Tergantung. Lahan jalinya lahan jali yang merusak makna atau tidak. Kalau lahan jalinya merusak makna, maka wajib mufarokoh. Kalau misalnya tidak mufarokoh, apa yang harus dilakukan? Maka berarti dia salatnya tidak sah. Kalau nggak mufarokoh berarti wajib diulang nanti kalau selesai. Wajib mufarokoh. Wajib mufarokoh. Kalau memang lahan jali merusak makna, wajib mufarokoh. Kalau dia tidak mufarokoh, maka nanti selesai sholat harus diulang. Aduh, saya nggak ngerti mufarokoh, udah deh ikut aja lah. Formalitas doang ikut imam. Ya udah, nggak apa-apa, silakan. Nanti selesai sholat, selesai sholat apa? Sholat lagi. Kalau mufarokoh apa yang dilakukan? Ya udah, mufarokoh itu lanjut sholatnya tapi sendirian. Pahala jamaahnya tetap nggak? Pahala jamaah tetap. Mufarokoh yang dilakukan karena ada uzur, pahalanya tidak berkurang. Bahkan kalau misalnya imamnya kelamaan dan antum pengen ke toilet, aduh imamnya kok lama banget, udah tahiyat akhir lama banget sih doanya. Saya pengen ke toilet, udah mufarokoh aja, udah langsung salam sendiri, nggak apa-apa, boleh.
boleh seperti itu. Mufaroqah, salam sendiri. Pahala jamaahnya tidak berubah. Begitu, wallahu a'lam. Demikian Ustaz. Ada tanyakan kembali, disilakan. Alhamdulillah. Kalau tidak ada berarti kita akhiri sampai di sini. Fanaktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله